Halo anak-anak, selamat siang. Kita berjumpa kembali dengan tema yang berlainan lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan pemain peran. Coba anak-anak perhatikan gambar di sini ya. Anak-anak mengenali tidak gambar anak kecil yang di sebelah kiri? Tahu ya? Anak-anak biasa menyebutnya Reina ya. Nah, Reina ini meskipun masih kecil tapi dia sudah bekerja. Pekerjaannya apa ya? Pekerjaannya bermain peran atau aktris cilik ya. Iya, setiap malam anak-anak melihat wajahnya ya di televisi ya. Ya, bersama mama ya nontonnya. Ini adalah Reina. Reina itu adalah tokoh dalam sebuah sinetron. Tetapi siapa sesungguhnya Reina ini? Reina ini adalah Farah ya. Nama aslinya Farah. Farah ini bermain sebagai Reina dalam sinetron. Dia bermain peran ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada namanya Pak Tobi. Pak Tobi ini juga pekerjaannya sama seperti Reina ya. Pekerjaan Pak Tobi ini aktor atau pemain peran sebagai Spider-Man ya. Dia bekerja keras, bermain film sebagai tokoh Spider-Man superhero ya. Ya, itu wajah aslinya kelihatan ya, pakai jas ya. Kalau waktu bermain peran dia pakai kostum Spider-Man. Tuh. Apa ya yang dilakukan seorang pemain peran? Pemain peran itu kerjanya ia berpura-pura berakting namanya ya. Ada yang berakting sebagai ibu, ada yang berakting sebagai bapak, ada yang berakting sebagai anak, ada yang juga seperti tadi ya, sebagai superhero ya, pahlawan Spider-Man ya. Macam-macam tokoh yang bisa diperankan ya. Itu tugasnya seorang pemain peran ya. Mereka bekerja tidak kenal lelah ya, syuting atau mengambil rekaman, mengambil gambar, kadang di pagi hari, kadang di siang hari, kadang di malam hari ya. Banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja ya. Nah, begitu juga dengan yang ini, gambar ini ya. Ini adalah proses pengambilan gambar Spider-Man. Jadi Spider-Man itu nggak benar-benar naik ke dinding ya anak-anak. Iya, ini adalah tipuan atau trik kamera ya, seolah-olah naik ke dinding padahal enggak ya. Tuh, seperti itu prosesnya. Dia hanya merangkak di lantai, tapi setelah rekamannya jadi seolah-olah dia sedang naik dinding ya. Pemain peran tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh kameramen. Tuh ada di belakangnya ya. Itu bapaknya yang bawa kamera besar itu ya. Banyak sekali yang bekerja sama dengan pemain peran supaya nanti menghasilkan sinetron yang bagus, menghasilkan film yang bagus. Nah, bagaimana cara bermain peran? Anak-anak coba kita tengok ya gambar di sebelah kiri. Sebelum bermain peran, kita harus membaca dulu. Anak-anak sudah bisa membaca belum? Belajar ya. Nanti kalau jadi pemain peran, anak-anak akan dituntut untuk membaca ya, untuk menguasai cerita, tahu ceritanya seperti apa, cerita yang mau dimainkan seperti apa. Setelah tahu ceritanya, nih yang sebelah kanan. Nah, para pemain film itu melakukan adegan-adegan dalam cerita ya, lalu direkam pakai kamera. Tuh ada kameramen itu petugas yang mengoperasikan kamera. Ada juga sutradara yang mengatur ya, kapan harus terus bermain atau bermain peran,
kapan harus berhenti. Biasanya diarahkan oleh Pak Sutradara namanya ya. Nah, setelah rekamannya selesai, nah kita bisa menikmati hasilnya. Hasilnya bisa kita nikmati di rumah. Tuh disiarkan lewat televisi. Kalian setiap hari nonton ya? Iya. Tuh disiarkan di televisi tuh anak-anak nonton TV. Atau bisa juga disiarkan melalui bioskop, gambar yang sebelah kanan. Anak-anak sudah pernah masuk bioskop? Karena masa pandemi, bioskop sekarang ditutup ya. Iya. Bioskop itu tempat untuk memutar film. Layarnya sangat besar. Suaranya keras menggelegar ya. Tempat duduknya empuk. Ada AC-nya tapi dalamnya gelap. Tapi enak loh bisa menikmati, benar-benar menikmati film yang tadi sudah direkam ya, sudah diperankan oleh para aktor, para aktris ya. Nah, dilihat, bisa dinikmati di bioskop atau sinema. Itu gambar yang sebelah kanan ya. Nah, di mana para pemain bekerja? Wah, kalau seorang pemeran itu bisa kerja di mana saja. Tadi Bu Siska sudah menyebutkan ya, kerjaannya tidak tentu, kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Tempatnya juga tidak tentu, bisa di mana saja, bisa di luar ruangan, bisa di dalam ruangan, di hutan, di gunung, di sungai, ya, di dalam rumah yang sempit, di sekolah, ya, bisa di mana saja ya, disesuaikan dengan ceritanya. Di mana lagi pemain peran bekerja? Nah, kalau ini di atas panggung atau di teater ya. Ini adalah teater, di atas panggung mereka bermain peran. Ada yang bermain peran sebagai raja, ada yang bermain peran sebagai ratu, pangeran, putri. Nah, bisa dilihat ya. Tuh. Jadi bisa berakting di panggung juga bisa seperti itu ya. Apa kalian tertarik untuk menjadi seorang pemain peran? Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau anak-anak tertarik untuk menjadi aktor atau aktris ya, anak-anak tidak boleh malu, harus percaya diri, berani tampil, berlatih membaca dan melakukan atau latihan acting ya. Ya, itu harus dilakukan ya. Acting tertawa, acting menangis, bercakap-cakap, seperti itu ya. Nah, yuk sekarang kita mau menyimak kartu kata ya. Kita baca dulu kata yang berwarna hitam. Pelan-pelan ya. Ratu. Ya, ada R, ada A, ada T, ada U. Ratu. Sekali lagi yuk. Ratu. Ya. Sekarang yang merah ya. Raja. Raja. Ada R, ada A, ada T, ada U. Lalu berikutnya, pohon. P sama O. Po. H, O, N. Pohon. Ya. Iya. Pintar sekali. Nah, untuk tugas hari Senin, anak-anak nanti menuliskan kata raja, ratu, pohon ya. Tuh ya. Lalu membuat kotak kecil dan tuh ya, kostum dari jarik boleh, dari sarung boleh, dari spray boleh. Silahkan nanti dibuat sendiri ya. Kalau aku mau berperan jadi ninja, Bu, boleh? Boleh.
dibuat jadi, aku mau berperan sebagai Superman Bu, punya sayap, boleh ya, pakai sarung, sarungnya dibuat jadi sayap. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.